Hei sobat, pada tahun kedua Hijriah terjadi pertempuran yang mengubah jalannya sejarah Islam, perang yang tidak seimbang, di mana kaum muslim yang jumlahnya sedikit harus menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Namun dengan iman yang kuat dan strategi yang cerdas, kemenangan justru berpihak pada kaum muslimin. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita bahas sejarah Perang Badar. Latar belakang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar Maret 624 Masehi. Latar belakang perang ini berawal dari konflik berkepanjangan antara kaum muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Sejak Rasulullah SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, kaum Quraisy semakin memusuhi Islam. Mereka khawatir ajaran Islam akan semakin kuat dan mengancam dominasi mereka di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy sering melakukan boikot dan penindasan terhadap kaum muslim. Rasulullah SAW dan para sahabat pun berusaha mempertahankan eksistensi Islam dengan berbagai cara termasuk melalui strategi ekonomi dan pertahanan militer. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Makkah. Kafilah ini membawa banyak harta hasil perdagangan yang sebagian besar berawal dari harta yang dulu dirampas dari kaum muslim saat hijrah. Kaum muslim pun berencana mencegat kafilah untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun strategi ini justru berujung pada pertempuran besar. Persiapan pasukan. Ketika kaum muslimin bersiap mencegat kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang mengetahui rencana ini segera mengubah jalur perjalanannya dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Menanggapi permintaan ini, kaum Quraisy mengerahkan pasukan besar sejumlah sekitar 1.000 orang, termasuk 100 pasukan berkuda dan 600 pasukan bersenjata lengkap. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Sementara itu, Rasulullah SAW hanya memiliki 313 pasukan, terdiri dari 82 kaum muhajirin dan 231 kaum ansar. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda dan sekitar 70 unta yang digunakan secara bergantian. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, semangat juang mereka tinggi. Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan kepada Allah, dan Allah pun menurunkan wahyu bahwa kemenangan akan diberikan pada kaum muslim. Pertempuran di Medan Badar. Pada tanggal 17 Ramadan, kedua pasukan bertemu di sebuah wilayah dekat sumur Badar. Rasulullah SAW mengatur strategi dengan menempatkan pasukannya di lokasi yang menguntungkan dekat sumber air. Sebelum perang dimulai, seperti tradisi Arab, terjadi duel 1 lawan 1 dari pihak Quraisy. 3 pejuang tangguh maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari pihak muslim tampil 3 sahabat pemberani, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Dalam pertarungan ini, Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawan mereka, sementara Ubaidah mengalami luka parah dan akhirnya gugur. Setelah duel ini, pertempuran besar pun dimulai. Pasukan muslim berjuang dengan penuh semangat, dan Allah mengirimkan malaikat sebagai bala bantuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Pasukan Quraisy mulai goyah. Abu Jahal, pemimpin mereka, akhirnya terbunuh dalam pertempuran ini. Kemenangan kaum muslim. Dengan izin Allah, kaum muslim meraih kemenangan besar. 70 pasukan Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, dan sekitar 70 lainnya ditawan. Sementara itu dari pihak muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Rasulullah SAW memperlakukan tawanan Quraisy dengan baik.
Beberapa ditukar dengan tebusan, sementara yang lain dibebaskan dengan syarat mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis. Dampak dari Perang Badar. Perang Badar memiliki dampak besar dalam sejarah Islam. Pertama, meningkatkan moral kaum muslim. Kemenangan ini membuktikan bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang beriman. Kedua, melemahkan kaum Quraisy. Kematian tokoh-tokoh penting Quraisy membuat mereka kehilangan kekuatan. Ketiga, meningkatkan pengaruh Islam. Banyak kabilah Arab yang mulai tertarik dengan ajaran Islam setelah melihat kemenangan ini. Keempat, menantang kebencian Quraisy. Kekalahan ini membuat Quraisy semakin marah yang akhirnya berujung pada Perang Uhud setahun kemudian. Kesimpulan dari Perang Badar. Perang Badar bukan hanya peristiwa sejarah tetapi juga pelajaran besar bagi kita. Bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau senjata, tetapi juga oleh iman, strategi, dan keteguhan hati. Kisah ini mengerjakan kita untuk selalu berjuang dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertawakal. Terima kasih sobat telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah Islam lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.